Hai, Assalamualaikum Sobat Kreatif dimanapun berada. Balik lagi di channel yang selalu membagikan konten-konten kreatif dan inovatif. Dan seperti biasa, di konten-konten kita sebelumnya selalu menggunakan bahan bekas ataupun barang bekas sebagai rangka utama karya seni yang akan kita buat. Begitupun halnya dengan video kali ini, kita akan memanfaatkan barang bekas ataupun bahan bekas sebagai rangka utama karya seni yang akan kita buat. Dan rencananya kita akan bereksperimen memanfaatkan kantong semen sebagai rangka utama ataupun rangka dasar pot yang akan kita buat, dengan harapan agar si pot atau relief yang kita buat ini tidak mudah hancur ataupun retak. Ya meskipun retak, dia tidak langsung berantakan, sehingga tetap bisa menopang media tanam yang ada di dalamnya. Begitupun dengan bonsainya. Jadi nanti langkah awal kita lumuri terlebih dahulu, kita rendam menggunakan adonan semen, kemudian kita cetak pada sebuah media sehingga terbentuk dasaran potnya ya. Kemudian kita bisa lanjut ke proses pembentukan detail reliefnya. Dan sebenarnya detail reliefnya saya belum terbayangkan, tapi yang pertama kita lakukan yaitu untuk membuat dasaran potnya dulu saja ya. Oke, ikuti terus proses pembuatannya, kita lanjutkan di studio. Oke Sobat Kreatif, kita langsung mulai saja proses pembuatannya. Langkah awal, kita sobek-sobek terlebih dahulu kantong semen yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian, Sobat Kreatif, di sini kita menggunakan pasir yang kita masukkan ke dalam plastik sebagai media untuk mencetak rangka dasar potnya. Lalu, kertas semen yang sudah kita siapkan tadi kita celupkan ke dalam adonan semen yang cair. Lalu, setelah kita celupkan ke dalam adonan semen, kita letakkan pada media yang sudah kita siapkan tadi, yaitu berupa pasir yang kita masukkan ke dalam plastik. Kita tumpuk-tumpuk seperti ini ya Sob, sampai ketebalan yang kita inginkan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Lebih tebal lebih bagus. Nah, untuk lebih mempermudah, kita letakkan pada sebuah ember ataupun pot seperti ini ya Sob, jadi lebih mudah dalam proses pembentukannya. Oh ya Sob, untuk bagian tengah jangan lupa diberi lubang sebagai lubang drainase atau saluran keluarnya air. Oke Sobat Kreatif, untuk proses pembuatan rangka dasarnya jadi cukup seperti ini aja ya. Tekniknya cukup mudah. Kantong semen kita celupkan ke dalam adonan semen yang cair, kemudian kita tumpuk-tumpuk pada media ataupun penyangga sebagai rangka dasar pot yang akan kita buat. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan, lebih tebal lebih bagus dan lebih kuat tentunya ya. Setelah kantong semennya terpasang secara acak dan sembarang, sudah terlapisi seluruhnya, lanjut kita taburi dengan semen yang kering ya Sob. Ini bertujuan agar mempercepat proses pengeringannya. Selain itu juga untuk lebih mempertebal bagian semen pada permukaan yang bagian luar. Oke Sobat Kreatif, setelah seperti ini kita biarkan hingga benar-benar mengering untuk selanjutnya bisa lanjut ke proses pembentukan detail potnya. Dan inilah dia Sobat Kreatif, dasaran potnya sudah mengering dan mengeras. Dan saya rasa ini cukup kuat dan kokoh sebagai rangka dasarnya. Apalagi kita tambahkan dengan adonan semen dan pasir, tentunya akan lebih memperkuat pot yang akan kita buat nantinya. Oke Sobat Kreatif, kita langsung mulai saja ke proses selanjutnya, pelapisan yang kedua, yaitu menggunakan adonan semen dan pasir 2:1 dengan perbandingan semen lebih banyak. Pada pelapisan kedua ini sekaligus pembentukan atau pembuatan detail relief potnya. Oke Sobat Kreatif, untuk teknik pembuatan detail potnya cukup mudah ya. Jadi kita cukup mempertebal pada bagian rangka dasar yang sudah terbentuk dengan sendirinya karena terbuat dari lapisan-lapisan kertas semen ataupun kantong semennya ini.
Jadi kita cukup mempertebalnya saja menggunakan adonan semen dan pasir. Cukup dipertebal, dilapisi, kemudian kita rapihkan menggunakan sendok semen. Jadi nantinya hasilnya seperti ini ya sob, terlihat berlapis-lapis ataupun berupa lapisan-lapisan bebatuan seperti itu ya. Lakukan hal ini sampai seluruh bagian rangka dasarnya ini terlapisi dengan adonan semen dan pasir. Oke sob, untuk proses pembuatannya bisa kalian simak sendiri, dan jika ada yang kurang paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke sobat kreatif, setelah seluruh bagiannya terlapisi dengan adonan semen dan pasir, kita lanjut rapihkan bagian permukaannya menggunakan kuas yang sudah dibasahi. Setelah seperti ini, kita biarkan terlebih dahulu hingga setengah mengering untuk selanjutnya bisa lanjut ke proses pengukiran. Oke sobat kreatif, setelah setengah mengering seperti ini, kita gunakan kuas kawat untuk membuat permukaan potnya ini terlihat lebih unik. Kita buat serat-serat menyerupai serat kayu.
Kemudian kita bersihkan dari sisa-sisa pengukiran menggunakan kuas ataupun sapu kecil agar serat-seratnya lebih jelas terlihat. Setelah bagian luarnya selesai, kita balik untuk bagian dalamnya kita lapisi kembali menggunakan semen yang cair ya sob. Ini bertujuan agar pot yang kita hasilkan lebih kuat dan anti retak. Oke sobat kreatif, untuk proses pembuatannya kurang lebih sudah selesai. Untuk selanjutnya kita diamkan hingga benar-benar mengering. Setelah mengering kita bisa lanjut ke proses pengecatan dasar. Oke sobat kreatif, setelah dipastikan benar-benar mengering kita bisa lanjut ke proses pengecatan dasar. Seperti biasa kita gunakan cat dasar berwarna hitam. Setelah cat dasar mengering, kita bisa lanjut ke proses pelapisan cat yang kedua. Di sini kami menggunakan warna coklat ataupun kombinasi warna merah bata dan kuning. Kalian bisa sesuaikan, jika warnanya ingin lebih terang, kalian gunakan kombinasi warna merah bata dan kuning, dan jika warnanya ingin lebih gelap, kalian bisa gunakan warna coklat tua. Untuk teknik pengecatannya, kalian ulaskan secara ambang dan jangan terlalu ditekan agar terlihat gradasi antara warna hitam dan warna lapisan keduanya. Setelah cat lapisan kedua selesai, kita lanjut gradasi tipis menggunakan warna kuning yang dicampur dengan sedikit warna coklat. Kita ulaskan cukup pada bagian tepi-tepiannya saja. Sentuhan terakhir kita timpa kembali gradasi tipis menggunakan warna putih yang dicampur dengan sedikit warna kuning.